Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ma'afin waj'alna bijahil shohab Tuhan Sultan Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Allah ya Rasul insyaallah mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bi kitabihi wa sunnatihi wa ja'alana minal muttabi'ina li syari'atihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairi 'abdihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka maqrubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du. Yang kami ta'zimi, kami hormati, kami taati Sidi Syekh Abdullah bin Muhammad wa Sidi Syekh Mursyidina sahibul Fatatul Arifin. Semoga barokah dan karamahnya senantiasa mengalir kepada kita semua, terutama yang hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati Ketua LDTKN Provinsi Jawa Timur, beserta pengurus semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya dan rohaninya, dimudahkan segala urusannya serta dilancarkan rezekinya. Yang kami hormati Ustaz Muhyiddin dan Bakir Samsudin dan para ustaz yang lain yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu namanya, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau, segenap ikhwan dan akhwat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kehadiran kita bersama pada hari ini tercatat sebagai amal ibadah, simpanan untuk akhirat kita. Bukan hanya yang tua-tua saja, ya. Karena banyak yang meninggal muda, tidak karena sehat atau tidak karena sakit, itu hanya sebab saja. Makanya alhamdulillah kita hadir ke manaqib ini. Semoga sebenarnya di dalam manaqib syarat dengan
pesan dan nilai serta doa. Tadi dibacakan doa otakdi tuyunana. Apa artinya? Kalau Ustaz akan jelas tahu. Apa artinya Pak? Bereskan hutang-hutang saya. Lihat kok anginnya belum hadir. Otak dihajatina. Semoga dikabulkan kebutuhan kita. Iya. Aminnya sih kenceng Pak. Nah ya, kalau misalnya sini ya, ini dipaku. Kalau pakunya, ukurnya pelan-pelan, ini masuk. Harus kuat. Jadi amin, ya, bukan amin. Tentu saya percaya. Amin. Panjang ya. Itu sendiri lama katanya sendiri. Saya nggak tahu. Ya. Artinya istajib lana doa. Ya. Amin. Bukan amin. Bukan amin. Nah. Jadi kalau sudah ungkap bihajatina amin gitu ya. Terutama yang tidak punya istri. Amin gitu. Yang punya istri satu, ingin dua. Amin. Ibu-ibu yang tidak punya, semoga dapat jodohnya. Kok nggak amin ibu-ibu? Udah punya? Ada yang nggak punya kok. Jadi alhamdulillah kita bisa hadir di manaqib ini yang syarat dengan makna nilai dan pesan-pesan serta doa, juga pengampunan dosa, karena dosa tidak kelihatan. Bukan ketok Pak, saya tahu yang Pak Kritik. Ini kereta tinggi dari Madura, dari Sumeneb. Ya, betul kampung itu tempat tugas. Ya, kampung Silok. Jalan mutiara, ya jalannya Pak. Pengampunan dosa. Apa tanda-tanda bahwa itu orang punya dosa? Pak, Bu, apa kira-kira? Ibadah susah, ibadahnya susah, mau pergi manaqib susah, mau sholat sunnah susah. Itu tanda. Termasuk mau sholat jamaah susah. Makanya ada dalam satu hadis, la yaqutu ahadun salata jamaah anda nggak mungkin dia meninggalkan seseorang terhadap salat jamaah kecuali sebab dosa. Dosa itu yang menghambat kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Makanya hadir ke manaqib wa kunu maghfura. Bangkitlah kalian, pulanglah kalian, dosa telah diampuni. Asalkan jangan di jalan
buat maksiat lagi. Ya tapi bagaimana Pak? Akan terhindar daripada maksiat. Naik mobil, pas di depan mobil dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Oh iya. Nah makanya Suryalaya Abah Anom itu menempatkan taubat. Misalnya mandi taubat setiap malam, sholat taubat habis maghrib dan tengah malam. Yang namanya sepeda motor dipakai Pak, pasti kotor. Dan coba ke sini, jelas kotor. Kalau kotor gimana? Dicuci lagi, ditaubati lagi. Makanya tidak ada orang yang terbebas dari dosa. Kata Al-Imam Ghazali, enggak ada yang tidak berdosa min aibin aw maradin ilal abiyah. Jadi jangan ngaku sok suci biarpun pakai sorban ya. Jangan mengaku sok suci. Jadi ada dalam maqalahnya Al-Imam Ghazali, la yasduru ahadun min aibin aw maradin illa al-anbiya. Jadi para nabi saja yang maksum daripada dosa. Kalau kita masih banyak dosa. Ya, alhamdulillah kita bisa hadir di Manaqib ini. Semoga kehadiran kita ini membawa manfaat yang besar di dunia dan di akhirat. Kesehatan kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur kita panjang dengan barokah. Istri seperti ini, istri solihah. Ya, alhamdulillah. Karena apa? Manaqib ini suatu indikasi rasa cinta kita kepada mursyid. Bentuk aplikasi daripada cinta kepada mursyid adalah menghadiri manaqib. Makanya termasuk usul apa ya? Usul termasuk pokok di dalam ajaran thariqah. Zikir jahar, zikir khafi, khataman dan manaqib. Itu termasuk usul atau pokok di dalam berthariqah. Atau dalam istilah yang lain disebut dengan rukun. Kalau sholat ada rukunnya kan sholat ya Bu. Kalau sholat ada rukunnya. Rukun sholat ada berapa rukun? Di antaranya takbiratul ihram, baca Fatihah. Kemudian ruku, i'tidal dan tumaninah. Kemudian ruku langsung sujud dan meninggalkan i'tidal, meninggalkan tumaninah. Batal apa sasarannya? Batal sah.
yang disengaja. Nah, begitu juga di dalam bertorikoh. Di dalam bertorikoh kita hanya hadir menagih saja. Khotaman jarang-jarang. Khotaman jarang-jarang. Dikirnya kadang-kadang 3.000. Nah itu. Nah ini salah satu wujud daripada mahabbah kepada mursyid. Ya. Rasa mahabbah itu bisa ditunjukkan di dalam kehadiran kita di dalam acara menagih atau khotamah. Atau kita melaksanakan zikir jahat dan zikir khafi. Karena apa? Pernah Syekh Abi Wajid Al-Bustami mengatakan bahwa ahdub awliya Allah, cintailah wali-wali Allah. Cintai. Bagaimana cara cinta kepada awliya Allah? Apa sama dengan cinta kepada perempuan? Enggak sama kan? Sama cinta kepada Rasulullah. Bagaimana aplikasinya cinta kepada Rasulullah? Selalu mengingat Rasulullah, baca salawat. Ya, ada salawat yang masa kini cuma apa? Didendangkan lagunya saja, lupa sama Rasulullahnya. Nah, baca salawat, apalagi kalau cinta sama Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Sunnah-sunnah Rasulullah sangat banyak sekali. Nah, itu bagian daripada cinta pada Rasulullah. Kalau cinta kepada mursyid, amalkan. Makanya di dalam tanbih, amalkan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu wujud cinta kepada mursyid. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini manusia. Manusia itu terdiri daripada jasmani dan rohani. Kebutuhannya beda-beda. Ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Sayyidina Hasan Al-Basri mengatakan, tafaqqudul halawah, carilah kelezatan itu, kenikmatan itu, fi thalathati asya, di dalam 3 perkara, 3 hal. Makanya kalau badan kita, mata kita ingin kenikmatan mata, melihat apa bu? Melihat apa pak? Ya pandangan paling nikmatnya mata kalau lihat apa? Yang paling nikmat lihat. Ini mata.
Ini mata. Kenikmatan telinga. Apa dengar dangdut, apa rock, apa selawat, apa baca Al-Quran. Lah ya kan, makanya yang paling nikmat oleh kita beda-beda kan, satu sama dengan yang lain beda-beda. Kenikmatan mulut. Ayo, ngerasa nih oh. Kalau lidah, oh masakan santangan itu enak, kan gitu. Dicari pak. Kalau ke Bangkalan, oh cari sinjai saja, kan gitu. Iya, sampai dari Semarang pak. Mau pergi ke rumah saya, mampir dulu ke Sinjai, belok kiri dulu ke kota Arab Bangkalan, belum ada yang di timur, masuk lagi ke kota dari apa? Dari Semarang. Ya ada lagi santri dari Semarang di rumah saya, itu saya masih mampir di Sinjai dulu, nggak sah rasanya kalau nggak mampir di Sinjai. Lo itu apa? Cari mata kelezatan. Ya badan ini semuanya ada tangan. Apa kenikmatan? Ada kenikmatan masing-masing. Lalu dalam setiap rongga tubuh kita, anggota badan kita, mesti ada kenikmatan-kenikmatan. Ini badan. Makanya Sayyidina Hasan Al-Basri cari kenikmatan di dalam tiga hal. Dalam apa? Fi zikri, di dalam berzikir. Gimana bisa nikmat? Berzikir. Nikmat apa enggak, Bu? Bapak menjawab, kalau misalnya dijawab tidak, kebangetan. Kalau dijawab iya, enggak juga. Kenikmatan di dalam berzikir, nggak mau berhenti. Makanya Abah sudah memberikan petunjuk untuk mencapai kenikmatan kelezatan itu, yaitu dengan ditalqin, ya, dengan ditalqin. Kalau misalnya talqin satu kali belum merasakan kenikmatan, ditalqin lagi. Dengan ditalqin. Kenapa? Ada di dalam kitab Jurmiyah di awal. Aku usribat ma'na dhamir lisani wa uribat bil hani bil alhan. Kan gitu. Pak usribat maka diberi minum apa hati, apa qulub, makna dhamiri kepada dhamir, kepada kalimat la ilaha illallah, wa uribat fil hani bil alhan, maka menjadi jelas kalau sudah diberi minum hati itu dengan kalimat la ilaha illallah, hati menjadi jelas. Jelas apanya? Apanya apa?
seperti orang yang minum minuman keras di warung miras dengan musik-musik yang asik. Jadi bagaimana? Coba, barangkali ada yang pengalaman kalau di Bali. Kemarin minggu yang lalu saya ke Bali. Ya, betul kan? Ya kan pengalaman kan, Pak. Kalau nggak pengalaman nggak akan ngerti ya. Sama dengan orang minum minuman keras. Ya. Minuman keras di warung miras yang ada musiknya. Biasanya kan kalau misalnya di klub, Pak, di Bali kan banyak, di tempat wisata juga banyak kan. Gitu. Lupa segalanya, Pak. Lupa. Fly. Asik luar biasa. Nah, mestinya kalau sudah ditalkin seperti itu, Pak. Kok enggak mabuk? Pak usribat, maka diberi minum apa hati makna dhamir dengan kalimat la ilaha illallah. Kok enggak mabuk? Ada apa? Kalau misalnya kita minum satu botol minuman keras, enggak mabuk, ada apa? Kebal, iya. Kebal. Minum lagi, lah itu. Makanya itu kan, minum lagi. Sampai mabuk. Saya ini produk daripada talqin berulang-ulang. Dulu sulitnya setengah mati, Pak, dapat wakil talqin itu, Pak. Cuma kayak Mas Tur itu satu orang Jawa Timur dengan Indonesia Timur dan Kalimantan itu. Mas Tur. Jadi daftarnya sama Mas Tur itu 1 bulan, Pak, baru bisa. Saya talqin pertama kebal, Pak, nggak ngefek. Nggak mabuk. Ya tandanya mabuk lah. Kedua, enggak ngefek. 2 kali, Pak, talqin. 3 kali baru ada efeknya, Pak. Talqin lagi. 2002 bulan Juni saya talqin, Pak. Saya ingat, Pak. 2002 bulan Juni. 2003 bulan Juni saya tahu talqin. Saya undang ke Mas Tur Somad itu dari Sidoarjo. Tiap bulan karena saya tidak bisa jalan kena penyakit kanker hati, hepatitis C. Iya, kata dokter nggak ada harapan, dokter angkat tangan, tapi Allah menghendaki lain. Ternyata saya dikenalkan dengan surga. Ya, Mas Tur dulu kan tidak jelaskan kepada saya ini begini ya. Coba pejam mata, ikuti saya. Cuma begini saja. Masa saya bisa sembuh? Tujuannya pengen sembuh.
sembuh. Itu. Dan saya terapkan juga kepada ikhwan-ikhwan di Madura yang sakit. Ada 3 orang yang istiqomah itu dulu. Ada yang sampai opnam ditarkin tiap hari. Karena opnam di rumah saya. Tiap hari tadi. Setiap pagi. Ada yang setiap pada asar. Mestinya begitu, Pak. Jadi fakus ribat ma'nat dhamir syari fa'u ribat filhani bil'alhani. Kalau sudah ditalkin, mestinya kita sudah tidak sadarkan diri. La ilaha illallah. Kenapa? Ayatnya itu kan perintah dari Allah SWT. Fa'alam. Maka ketahuilah, pakai ilmu. Pakai ilmu. Ya banyak ilmunya, Pak. Di antaranya, kenapa 165? Kan gitu zikirnya ya. Minimal. Kenapa 165? Karena jumlah nilai daripada huruf itu 165. Lam itu 30. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Artinya apa, Pak? Tiada Tuhan selain Allah. Tuhan siapa, Pak? Tuhan itu, Pak. Tuhan itu siapa? Tuhan itu siapa? Apa kok ngomong, Pak? Allahumma shalli ala Muhammad. Tuhan itu siapa, Bu? Tuhan itu Allah. Tuhan itu banyak kadang, Bu. Tuhan itu banyak. Tuhan itu banyak. Siapa Tuhan? Al-Ma'budu mutlaqah. Sesuatu yang disembah secara universal, secara mutlak. Itu Tuhan. Siapa sesembahan itu? Muntahal maksud, yang menjadi tujuan kita. Ya. Istri bisa jadi Tuhan, anak bisa jadi Tuhan, jabatan bisa jadi Tuhan, apapun bisa jadi Tuhan. Jadi Tuhan itu banyak, termasuk diri kita. Kata Ustaz Maulidi tadi, guyon sama saya, karena saya bilang kembali, kok laris? Ini bukan laris, tidak laris, Nah, berarti aku Tuhan. Makanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada aku, illallah, kecuali Allah. Siapa yang sering membanggakan dirinya, awas, jadi jangan sampai jadi Tuhan. Aku la ilaha illallah. Siapakah Allah itu?
sudah. Suatu yang menjadi sembah, tempat kita bergantung itu Tuhan. Allah. Cara mengenal Allah, Pak. Untuk mengenal Allah, kan ini mahabbata wa ma'rifata. Cara mengenal Allah gimana? Bukan yang hakikat. Kalau ini yang hakikat. Cara mengenal Allah? Satu, apa? Mengenali nama Allah. Nama-nama Allah harus dikenali. Ada berapa nama Allah itu? Apa lah? 99. As-Sabur, Asy-Syakur. Apa Asy-Syakur? Zat yang maha menerima syukur. Allah. Makanya kalau kita dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kenal dengan Allah, nama-namanya Allah. Kemudian mengenal Allah lewat apa lagi? Lewat sifat, lewat sifatnya Allah. Sifatnya Allah ada 20. Kenal itu yang sifat 20 itu. Sifat Qudrat, Allah kuasa. Ya, Allah kuasa. Masa itu saya lupa udah ketemu udah. Mas. Tapi ingat kalau ketemu di jalan. Lupa namanya. Aziz ya. Aziz itu kan kuasa juga, bisa berjalan dari Surabaya ke sini, kuasa. Tapi kekuasaan Aziz terbatas. Itu bedanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak terbatas, makanya ada sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Jadi qauluhu ta'ala qadirun, jadi Allah yang senantiasa selalu punya kemampuan. Makanya kita mendoa kepada ikhwan dan akhwat, semoga ajengan Firdaus, surga Firdaus diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau menurut saya ujian itu berat, tapi menurut beliau insya Allah tidak masalah. Kenapa? Ada Allah akan menolong. Makanya semoga Allah menurunkan pertolongan keajaiban untuk membungkam mereka yang berniat jahat kepada pondok pesantren Himalaya. Al-Fatihah. Ya Allah. Karena apa? Orang benar kadang-kadang bisa jadi salah, orang salah bisa jadi benar kadang-kadang. Jadi cara mengenal Allah dan juga melalui ciptaan Allah. Ciptaan Allah apa saja yang kita rasakan. Banjir
Oh iya, ceritanya tadi banjir segini di rumahnya Ustaz tadi. Oh iya kemarin kan bulan sekarang, musim hujan sekarang. Ya Allah, banjir. Apalagi? Oh, saya jelas kalimatnya. Nah, itu kan jauh, Pak. Yang ada pada diri kita, ada pada diri kita. Oksigen, ya, nikmat Allah yang kita rasakan terkadang memang tidak disyukuri. Makanya kita idza zakartani syakartani. Ya, itu cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Nah, makanya kalau berzikir ikut syaratnya apa? Gimana? Biwudu'in tamin, dengan wudu yang sempurna. Nah, kalau untuk sempurna ya dari kan banyak dalam kitab itu. Kitab ada Hibatul Tasyi wa Falsafatuhu juga di situ dijelaskan tentang wudu sempurna. Atau dalam kitab Hidayah. Kayaknya ada pengajian kitab itu Hidayah. Itu nanti bab wudu ada. Jadi kesempurnaan wudu yang sempurna. Kemudian apa? Bidarbin syadidin wa sautin qawiyyin. Jadi jangan zikirnya sambil ngantuk kalau la ilaha illallah dihantamkan ke dada kiri, di bawah sisi kiri. Illallah. Jadi jangan berzikir la ilaha illallah, tidak bisa. Harus dipukulkan ke posisi hati kita di sebelah kiri. Illallah, hantamkan. Kenapa? Ada hadis qudsi, ana indal munkasirati qulub. Aku bersama orang-orang yang hancur hatinya. Kalau batu saja harus dihancurkan dengan pukulan yang kuat, bagaimana dengan hati kita? Tidak bisa. Harus dipukulkan. Jadi harus betul. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Harus. Jadi bidarbin syadidin wa sautin qawiyyin. Kalau menurut Abah Hanum di dalam kitab Iftahus Sudur. Kalau menurut Syekh Abdul Wahab Sya'ani bikuwatin tamatin dengan suatu kekuatan tenaga yang kuat luar biasa. Nah itu kalau ahlul bidayah, ya. Jangan niru yang ahlul nihayah. Ahlul bidayah itu apa? Orang yang hatinya masih keras, Pak. Jangan niru orang yang hatinya sudah lunak. Loh, itu kan sudah layak misalnya siapa? Misalnya apa? Apa saja keras kok. Misalnya ada salah satu daripada ikhwan kita. Kemudian dia baca pelan-pelan. Itu mungkin adinaya. Kalau ahlul bidayah jangan niru ahlul nihayah, orang yang sudah lunak hatinya atau nyampe, harus dipukulkan. Itu baru nikmat, Pak. Baru akan menangis. La ilaha illallah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah. Nah, kalau di dalam talqin itu kan ada talqin apa? Zikir khafi. Bukan hanya di mulut saja, la ilaha illallah, tapi hatinya kan gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan hanya dengan teriakan, bukan.
harus dihantamkan ke dada kiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi dihantamkan ke dada kiri, insya Allah. Walaupun memang ada beberapa adab, Abah tidak mencantumkan adab, tapi dalam kitab yang menjadi referensi marajik daripada kitab Miftahul Sudur, dalam kitab Al-Anwar Bursiyah ada di sana. Adab sebelum berzikir itu 5, adab dalam pelaksanaan berzikir itu 13, kemudian adab setelah purna zikir itu 3. Di antaranya apa? Menggunakan wangi-wangian parfum. Ya misalnya bau apa Pak? Berzikir gimana Pak? Bagaimana bisa seneng ya? Jadi tempat dan pakaiannya harus harum. Dan ketika berzikir ya tidak boleh sedia air. Kenapa? La ilaha illallah membakar kita. Haram. La ilaha illallah membakar. Si keringat keluar. La ilaha illallah membakar. Apalagi dari dalam. Nah, batu ampar, ya, batu ampar, kenal Bapak? Batu ampar di Pamekasan. Itu kan waliullah terkenal kan Pak, kocak bujuk laptop, disebut dengan bujuk laptop. Iya, bujuk laptop. Ya karena apa? Zikir khofinya tembus keluar Pak. Sama dengan apa? Tembus keluar. Cahaya zikirnya itu. Kalau pakai itu kan ditutupi dengan jas. Biar gak kita Pak. Nah itu ya kenikmatan di dalam berzikir. Jangan minum air setelahnya 5 menit. 5 menit baru minum air. Kenapa terjadi haram, terjadi pembakaran? Itu diantaranya ya. Untuk mencapai kenikmatan di dalam berzikir, dan itu akan merubah pada sikap kita di dalam perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita tidak akan merasa nikmat kalau hanya talqin di latifah 1 saja. Harus latifah 7. Harus talqin latifah 7. Dan itu harus riyadhah. Tanpa riyadhah tidak bisa. Riyadhah tengah malam enggak. Ya, harus talqin latifah 7. Itu untuk mendukung kenikmatan Pak. Ketika sholat kan fi zikri wa fi sholat, dalam sholat kenikmatan sholat. Makanya sholat banyak kan. Itu salah satu untuk mencapai ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan zikir dan sholat. Mazala abdi bin nawafil yaqrubu hatta akuna lahu yadan wa arjula. Salat. Makanya Abah Hanom itu ngajari kita itu untuk usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar salat. Cuma yang mau salat, terutama salat malam, susah. Tasbih misalnya. Habis maghrib banyak ikhwan cuma sholat sunnah 2 rakaat selesai Pak. Nah, yaitu proses saja. Jadi harus zikir kuat, harus latih. Kalau misalnya tergelitik rasanya nikmat. Dari ujung sini berzikir semua sampai ke ujung kaki. Itu kita semua. Nah demikian yang bisa saya sampaikan, bahwa kenikmatan itu kenikmatan zohir batin ya. Zohir itu yang anggota badan merasakan lezat atau nikmat, sedangkan batin kita
yaitu sholat, zikir, dan baca Al-Quran. Kalau kita berzikir tidak merasa nikmat, fa innahu maulak, itu masih tertutup, nggak ada pintu. Kalau sholat kita tidak merasa nikmat, maulak. Kalau baca Al-Quran kita tidak merasa nikmat, maulak, terkunci masih. Nah, semoga kita diberikan futuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar kamu sedina sama sahibul fatahul arifin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah yang bisa kami khidmatkan di dalam acara manaqib ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.